Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Kelly Suradoni, biasa dipanggil Kelly dengan NIM 2310310081. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Di sini saya akan menyampaikan materi atau menjelaskan materi tentang kecerdasan majemuk yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran. Kecerdasan linguistik yaitu kecerdasan manusia yang memiliki kemampuan untuk berbicara, menulis, dan memahami bahasa. Kecerdasan linguistik memiliki karakteristik yaitu mudah mengingat informasi, suka membaca dan menulis, memiliki kemampuan persuasif, dan memiliki selera humor yang tinggi. Pada umumnya, orang yang memiliki kecerdasan tersebut bekerja sebagai pengacara, wartawan, atau guru. Berikut adalah ciri-ciri anak yang mempunyai kecerdasan linguistik verbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak senang berkomunikasi dengan orang lain baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Yang berikut, anak senang bercerita panjang lebar tentang pengalaman sehari-hari, apa yang dia lihat dan diketahuinya, atau mampu menuliskan pengalaman kesehariannya. Yang berikut, anak mudah mengingat nama teman dan keluarga atau hal-hal sepele yang pernah didengarkan atau yang dia ketahuinya. Yang berikut, anak melebihi banyak kosakata daripada anak seusianya yang ditunjukkan saat anak berbicara. Banyak membaca buku, koran, majalah, artikel di internet, dan sejenis lainnya. Banyak memberikan pendapat pemasukan kritikan pada orang lain. Menjaga kata asing dan baru dengan tepat, suka mendengarkan pernyataan-pernyataan lisan seperti cerita ulasan atau radio, menyukai pantun, permainan kata, serangkaian kata yang sukar yang diucapkan. Untuk mengembangkan kecerdasan linguistik, belajar dan pembelajaran siswa atau anak dalam kalangan keluarga, maka harus melalui metode berikut ini. Metode yang pertama, membiasakan anak untuk membaca. Keluarga cerdas yang memahami pentingnya membaca dalam mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menghubungkan anak dengan sumber-sumber bacaan bebas, serta mengenalkan mereka terhadap pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam perpustakaan keluarga. Langkah yang kedua, mengajak anak berdiskusi seputar buku-buku yang sudah dibacakannya. 3. Selalu mengaitkan bacaan bebas dalam perpustakaan keluarga dengan pembelajaran-pembelajaran di sekolah. Yang berikut, langkah keempat, melatih anak agar berpikir cerdas, kritis, dan lurus melalui bacaan mereka dan menyimpulkan apa yang mereka baca. 5. Orang tua selalu menambahi anaknya dengan kosakata baru. Susunan orang tua selalu menambahi anaknya dengan kosakata baru, susunan kalimat, mengungkapkan gaya bahasa, dan kepandaian menulis dengan diktenya. Tujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak. Yang 6, menentukan jenis buku yang sesuai bagi anak, menentukan buku-buku untuk tingkat umum dan menentukan buku-buku untuk tingkat rendah. 7, orang tua mesti mengikutsertakan anak dalam memilih buku-buku yang sesuai dengan minat baca mereka. Yang 8, orang tua harus mengajarkan kepada anaknya agar membaca dengan suara pelan, kemudian mengoreksi hasil bacaan pelan tersebut. Ini sangat sesuai dengan rasio, kenyataan, dan tujuan membaca secara bebas. Yang berikut, melalui bacaan bebas, orang tua juga bisa mempraktekkan macam-macam bacaan lain, seperti bacaan dengan suara pelan dilakukan secara tewat untuk mengetahui makna dan pokok pikiran, atau bacaan dengan suara pelan yang fungsinya untuk diskusi dan dialog seputar judul buku atau isi buku tersebut. Metode yang kedua adalah memberikan kesempatan anak untuk bercakap. Cara belajar terbaik anak-anak yang berbakat dalam bidang linguistik verbal adalah dengan mengucapkan dan mendengar. Untuk mengembangkan kecerdasan linguistik verbal pada anak, orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk bercakap-cakap. Orang tua hendaklah benar-benar menyediakan waktu untuk bercakap-cakap empat mata dengan anak, kemudian akan mendorong untuk bersenda gurau dengan orang yang dewasa. Orang tua juga harus memberikan perhatian penuh ketika anak berbicara. Hentikan apa yang sedang dikerjakan dan pandanglah anak ketika sedang berbicara. Ajukan pertanyaan, bersikap seolah-olah tertarik padanya. Perhatian orang tua akan membantu meningkatkan kepercayaan dirinya.
dan itu merupakan hadiah terbesar. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, di mana seseorang memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis dan memahami konsep matematis. Umumnya, orang yang memiliki kecerdasan matematis cenderung berpikir logis dan mengerjakan sesuatu berdasarkan pola. Karakteristik orang-orang yang memiliki kecerdasan matematis yaitu memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik, memiliki ide-ide abstrak, suka melakukan eksperimen ilmiah, menyukai angka-angka dan hitungan-hitungan yang rumit. Guilford Gardner menyatakan bahwa kecerdasan logis matematis yaitu kemampuan untuk mengerjakan rangkaian logika yang panjang dan mengenali pola dan susunan realitas. Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran berbasis kecerdasan logis matematis yang dilakukan guru sebagai berikut. Yang pertama, guru merumuskan pertanyaan atau membuat daftar patokan pertanyaan yang mencakup konsep, asumsi, alasan, perspektif, implikasi, dan pertanyaan tentang pertanyaan. Yang kedua, guru menanyakan tentang konsep dari suatu objek yang mencakup maksud, makna, hakikat, hubungan, dan contoh-contoh. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, guru mengembangkan pertanyaan tentang asumsi yang mendasari alasan seputar subjek yang ditanyakan, dan peserta didik menjelaskan pertanyaan tersebut. Yang keempat, guru kemudian menanyakan tentang fakta-fakta yang secara rasional memiliki hubungan langsung dengan asumsi yang dikemukakan sebelumnya, dan peserta didik mengemukakan dengan rasional. 5. Guru mengajukan pertanyaan dengan cara pandang, posisi atau perspektif peserta didik dalam menjawab berbagai pertanyaan. Yang keenam, guru kemudian mengajukan lagi pertanyaan seputar konsekuensi dan implikasi yang terjadi, dan peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. 7. Untuk merefleksikan semua pertanyaan yang diajukan guru, menanyakan tentang pertanyaan yang diajukan sebelumnya, kemudian peserta didik menjawabnya. Berikut ini kelebihan dari pembelajaran berbasis kecerdasan logis matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka kesempatan pada siswa untuk kritis dan berpikiran terbuka. 2. Dapat mengkalkulasi soal-soal hitungan dengan cepat. 3. Siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran. 4. Siswa yang aktif akan membuat rasa ingin tahunya semakin tinggi. 5. Mengundang siswa untuk saling berbagi dengan memberi pandangan dan bahkan hipotesis mereka. 6. Membiasakan siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara spontan. Sedangkan kekurangan dalam pembelajaran berbasis kecerdasan logis matematis yaitu yang pertama, sedikitnya pembelajaran yang tersedia, sedangkan materi yang diberikan atau yang diajarkan terlalu banyak. Yang kedua, apabila guru tidak kreatif maka pembelajaran akan menonton. Yang ketiga, siswa yang rendah kecerdasan logis matematis menjadi pasif dan merasa ngantuk. Guru yang tidak aktif dan tidak bisa membuat pertanyaan yang kritis, maka akan sulit menerapkan pembelajaran kecerdasan logis matematis. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan memanipulasi objek dalam ruang. Kecerdasan spasial dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti navigasi, seni, dan teknologi informasi. Contohnya seperti ini, seseorang yang memiliki kecerdasan spasial yang tinggi mungkin dapat dengan mudah memvisualisasikan dan menggambarkan peta atau memahami bagaimana sebuah objek akan terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ada ciri-ciri yang tampak pada aktivitas anak adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan bangunan. Yang kedua, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial. Ketiga, memiliki kemampuan mengenai identitas objek ketika objek itu ada pada sudut pandang yang berbeda. 4. Mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. 5. Suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur bangunan. Cara mengembangkan kecerdasan visual spasial pada anak sebagai berikut. Yang pertama, mencoret-coret untuk mampu menggambar. 2. Menggambar dan melukis. 3. Kegiatan membuat prakarya juga dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak. 4.
Mengunjungi berbagai tempat dapat memperkaya pengalaman visual spasial anak dengan mengajaknya ke museum kebun binatang dan lainnya. Yang kelima, melakukan permainan konstruktif. Yang keenam, mengatur dan merancang. Yang ketujuh, mengenalkan informasi visual. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini adalah kemampuan untuk memahami, mencipta, dan mengekspresikan musik. Ini termasuk kemampuan untuk mengenali dan mengelompokkan melodi, ritme, dan harmoni serta memahami bagaimana struktur musik dan komposisi bekerja. Orang yang memiliki kecerdasan musikal biasanya memiliki keterampilan yang baik dalam menyanyi, bermain alat musik, atau mencipta musik. Pentingnya mengembangkan kecerdasan musikal ini tidak hanya berkaitan dengan apresiasi terhadap musik itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan dalam matematika dan sains pada individu. Dengan adanya pendidikan seni musik karena manfaatnya lebih besar terhadap perkembangan siswa pada masa pertumbuhan mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Murtini Gazing dan Wiryawan, tujuan utama dari pendidikan seni musik adalah untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, kemampuan, dan kreativitas siswa dalam bidang musik. Pembelajaran seni musik di sekolah menyediakan pengalaman yang bermakna melalui pendekatan belajar dengan seni, belajar menggunakan seni, dan belajar tentang seni yang memberikan kesempatan besar bagi siswa untuk mengembangkan bakat bagi potensi mereka. Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan kinestetik, adalah kemampuan untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti dalam seni, tari, atau olahraga. Orang dengan kecerdasan kinestetik memiliki kepekaan tubuh yang sangat baik. Selain itu, mereka juga memiliki tingkat koordinasi tubuh yang hebat. Mereka yang memiliki kecerdasan kinestetik juga memiliki keterampilan motorik halus dan kasar yang sangat baik. Karakteristik orang dengan kecerdasan kinestetik terampil dalam bidang olahraga dan tari, memiliki kreativitas tinggi, memiliki koordinasi tubuh yang baik, memiliki kepekaan yang tinggi, baik indera penglihatan maupun pendengaran. Menurut Howard Gardner, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang bagus seperti berlari, menari, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Cara mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. 1. Aktivitas fisik. Jika orang tua memiliki anak dengan kecerdasan kinestetik, maka jangan ragu mengikutkan mereka pada aktivitas fisik yang menyenangkan dibandingkan anak lain yang masih ragu mencoba sesuatu yang baru. Anak kinestetik akan dengan senang hati mencoba apapun, bahkan yang menantang sekalipun. Jadi orang tua bisa memanfaatkan banyaknya organisasi atau kegiatan yang berbau fisik seperti camping, hiking, bersepeda, berenang, dan banyak lagi. Yang kedua, ajak eksperimen. Menurut para ahli, selain aktivitas fisik, anak dengan kecerdasan kinestetik juga sangat menikmati eksperimen membuat hal baru. Mereka bisa betah melakukan eksperimen selama berjam-jam tanpa kekurangan antusias. Perkenalan ilmu baru kepada mereka lewat eksperimen yang menarik. Yang ketiga, cari sekolah yang mendukung. Kalau bisa, cari sekolah yang mendukung aktivitas anak dengan kecerdasan kinestetik. Contohnya sekolah alam yang mengajak suatu aktivitas fisik anak dengan rangkaian pembelajaran yang tidak membosankan. 4. Membuat permainan. Jangan kehabisan ide untuk membuat permainan kreatif untuk anak yang dengan kecerdasan kinestetik. Perbanyak permainan yang melibatkan karet, balok, atau tanah liat yang mengharuskan anak menyentuh langsung permainan yang digunakan. 5. Ajak membuat skala prioritas saat anak kesal. Sisihkan pekerjaan rumahnya, beraktivitaslah bersama anak, habiskan waktu bersama untuk beristirahat dan melakukan relaksasi. Orang tua bisa membantu untuk mengatur aktivitas anak, atur pekerjaan rumahnya berdasarkan skala prioritas dan bantu dia untuk fokus pada satu pekerjaan di satu waktu. Sementara saat di sekolah, ajari anak untuk menggunakan teknik relaksasi serta menarikan napas panjang untuk membantu agar tetap fokus saat ia mengerjakan tugas.
Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, termasuk mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, mengerti emosi dan perspektif mereka, dan mampu bekerja secara efektif dengan orang lain. Orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang kuat biasanya memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, dan mungkin memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola hubungan dengan orang lain. Karakteristik orang-orang dengan kecerdasan linguistik interpersonal ini yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bisa melihat suatu masalah yang dari banyak sudut pandang, bisa menciptakan lingkungan yang positif, pandai menyelesaikan konflik. Kecerdasan interpersonal pada anak memiliki ciri antara lain mempunyai banyak teman, suka bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya, banyak terlibat dalam kegiatan kelompok di luar jam sekolah, berperan sebagai penengah ketika terjadi konflik antar temannya, berempati besar terhadap perasaan atau penderitaan orang lain, sangat menikmati pekerjaan mengajari orang lain, yang berbakat menjadi pemimpin dan berprestasi dalam mata pelajaran ilmu sosial. Kurangnya kecerdasan interpersonal ini adalah salah satu akar penyebab tingkah laku yang tidak baik diterima secara sosial. Orang-orang dengan kecerdasan interpersonal yang rendah cenderung tidak peduli, egois, menyinggungkan perasaan orang lain. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan mengelola emosi. Orang-orang yang memiliki kesadaran intrapersonal ini yang tinggi mungkin memiliki kemampuan yang baik untuk memahami motivasi dan emosi mereka sendiri serta mengelola emosi dengan efektif. Mereka juga mungkin memiliki kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Karakteristik orang-orang dengan kecerdasan intrapersonal ini adalah memiliki kemampuan analisis yang kuat, menyukai teori dan ide, bersikap sangat dewasa, pandai mengelola emosi. Thomas Armstrong berpendapat bahwa kecerdasan intrapersonal ini adalah pengetahuan diri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif. Berdasarkan pengetahuan itu, kecerdasan ini termasuk memiliki gambaran yang akurat tentang diri sendiri, kesadaran terhadap suasana hati dan batin, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan, serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri, pemahaman diri, dan harga diri. Dia juga menjelaskan bahwa orang yang memiliki kecerdasan intrapribadi yang baik dapat dengan mudah mengakses perasaannya sendiri untuk memperkaya dan membimbing hidupnya. Maka disimpulkan kecerdasan intrapersonal ini tersebut yaitu menyadari wilayah emosinya, menemukan cara-cara untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya, termotivasi sendiri untuk mengejar tujuan dan cita-citanya, dapat bekerja dan belajar secara mandiri akan tetapi cenderung individualis serta introvert, mampu belajar dari kesalahan di masa lalu, memiliki perencanaan dan tujuan dalam hidup, dapat mengendalikan diri dengan baik, sering merenung untuk merefleksi dan memahami diri sendiri, memiliki harga diri dan keyakinan diri yang tinggi, dapat mengaktualisasikan diri. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan untuk memahami dan mengklasifikasikan objek dalam lingkungan alam. Orang yang memiliki kecerdasan naturalistik sering tertarik pada alam dan memiliki kepekaan terhadap perubahan yang terjadi di dalamnya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memahami hubungan antara berbagai fenomena alam dan bagaimana hal-hal tersebut terkait. Profesi yang mungkin cocok bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalistik adalah seperti ahli biologi, ekologi, ahli konservasi, ahli kehutanan, ahli geologi, ahli meteorologi, ahli astronomi. Berikut karakteristik orang-orang dengan kecerdasan naturalistik adalah: pertama, tertarik pada mata pelajaran IPA atau sesuatu yang mempelajari soal alam. Yang kedua, mudah memahami peta dan cepat menangkap informasi. 3, suka berkemah, berkebun, menjelajah alam. 4,
kurang menyukai mata pelajaran di luar pengetahuan soal alam. Armstrong menyatakan bahwa ketika seorang mampu melihat dan menemukan berbagai masalah yang muncul dalam lingkungannya, kemudian secara kreatif dapat memikirkan secara terbaik untuk menjaga alam dari berbagai kerusakan, maka kecerdasan naturalis dalam seseorang akan semakin berkembang. Atas dasar pemikiran tersebut, maka secara umum kecerdasan naturalistik sudah tumbuh dalam diri seorang, misalkan mahasiswa, yang tercermin dalam proses pembelajaran, yaitu seseorang tidak menghindari pembicaraan yang berkaitan tentang lingkungan. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa menggali sendiri pengetahuan yang berkaitan tentang kasus pencemaran lingkungan secara berkelompok. Masalah lingkungan yang dijadikan sebagai bahan diskusi dalam pembelajaran menunjukkan adanya kemampuan seseorang dalam memberikan solusi, sehingga kecerdasan naturalis seseorang dapat meningkat. Kecerdasan naturalistik berkaitan dengan cara pandang seseorang tentang alam, didapat dari proses pembelajaran yang terjadi di kelas menjadi sebuah pengetahuan. Pembelajaran sumber daya alam erat kaitannya dengan keanekaragaman alam seperti tumbuhan, hewan, cara menjaga alam, dan sebagainya.